Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 7. Subtema 1, pembelajaran 1 mengenai kebersamaan di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui isi dari cerita dongeng. 2, mengenal pecahan, dan yang ketiga, mengetahui bunyi kuat dan bunyi lemah. Kebersamaan judulnya. Siti tinggal bersama keluarganya. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali adiknya. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman, mereka saling menghormati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng tersebut. Banyak sekali contoh baik dalam dongeng. Nah, sekarang mari kita bercerita. Dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus tersebut. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, ucap si ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau kau hanya mau ngancam, seekor semut pun bisa, jawab si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, ucap si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, ucap si tikus. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, kata si ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Jawab si tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, ucap si ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah sekarang, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang ibu sampaikan pada kalian. Jawablah pertanyaan yang ibu berikan ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya, tikus dan ular. Ayo mengamati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti dan Ali dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarganya di rumah.
Nah, sekarang kita akan mengenal pecahan. Untuk yang pertama, ada donat yang masih utuh. Kemudian donat tersebut dibelah menjadi dua dengan ukuran yang sama besar, sehingga menjadi setengah dan setengah. Untuk yang berikutnya, ada donat yang utuh juga, namun lihatlah, belahannya tentu saja mereka bukan setengah dan setengah. Nah, satu donat itu artinya satu. Jika satu donat dibagi menjadi dua dengan ukuran yang sama besar, maka akan menghasilkan satu bagian donat dari dua bagian donat adalah 1/2. Nah, 1/2 itu dibaca setengah atau 1/2. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut, jawabannya, setengah bagian atau 1/2. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentungan. Kita dapat membuat bunyi kentungan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. Keterangannya, K dibaca, K artinya bunyi kuat, L artinya bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jika dua bunyi dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Contohnya, bunyi satu ketukan di meja yang bunyinya duk. Yang kedua, tepuk tangan yang bunyinya prok. Dan sekarang ibu akan bertanya ke kalian, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Contohnya, bunyi yang lebih kuat yaitu bunyi pukulan kentungan. Bunyi yang lebih lemah bunyinya seperti bunyi tepuk tangan. Sekian dan terima kasih materi dari ibu hari ini. Terima kasih.